Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Dawud Lintang MA, pimpinan pesantren apa? Tahfidz Ummul Qura. Juga para undangan, para asatid, para santri. Jadi kalau dengarannya suaranya agak serak-serak basah, ibarat baterai tinggal sedikit lagi. Biasanya menjelang setelah maghrib suaranya besar lagi, karena ini sudah sisa-sisa. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini untuk dapat menghirup udara segar, dapat hidup di dunia ini untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang saya banggakan, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan. Beliau berpesan, sayati ilaikum aqwamun yatlubuna al-ilma. Akan datang kepada kalian sekelompok manusia yang mencari ilmu. Fa idza ra'aitumuhum, jikalau kalian melihat kaum tersebut, faqulu, maka katakanlah marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang, selamat datang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada kalian suatu kaum yang mencari ilmu, dan jikalau kalian mendapati mereka atau melihat mereka, maka katakanlah marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang dengan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqnuhu, dan ajarilah mereka. Jadi ini pasti kaum yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu adalah ya para santri. Akan datang suatu kaum yang datang, mereka ingin mencari ilmu. Kalau sudah kelihatan mereka ada di depan kita, maka ajarilah mereka. Dan tugas para ulama, tugas para asatid, tugas para kiai, para ajengan, para tuan guru, para tengku, apalagi para buya. Kalau ada santri datang minta belajar, hukumnya wajib untuk diajari. Jadi ini nanti sudah habis belajar, nanti jadi kiai, jadi ustaz. Yang di belakang sana jadi ustazah, jadi bunyai. Amin. Maka nanti kalau ada santri datang ingin belajar, maka jangan ditolak, maka ajari. Karena yang datang itu adalah salah satu atau salah dua atau salah tiga atau beberapa yang merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menuntut ilmu ini keutamaannya banyak. Di dalam Al-Quran disebut banyak sekali ayatnya yang dikenal oleh kita, yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Ada hal yastawi alladziina ya'lamuna walladziina la ya'lamun. Banyak sekali bahwa orang-orang yang berilmu, ulama itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sama antara mereka yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu. Maka berilmu ini hukumnya wajib. Fardunya apa? Fardu ain. Secara umum mencari ilmu itu fardu ain. Tapi ada beberapa ilmu yang bisa saja menjadi fardu kifayah. Contohnya ilmu misalkan kedokteran. Tidak semua kita harus belajar ilmu kedokteran.
ilmu tentang arsitektur, tidak semua kita wajib belajar ilmu tersebut. Ilmu geografi juga tidak semua kita wajib belajar itu. Tapi ilmu yang wajib adalah ilmu hal, ilmu yang kita ada di situ. Contohnya, sekarang ini bagi adik-adik belajar ilmu tentang pernikahan belum wajib. Tapi nanti giliran mau menikah, hukumnya ilmu tentang pernikahan menjadi wajib. Mungkin ilmu tentang umrah, haji belum wajib. Maksudnya belum wajib aini. Tapi ketika mau menjalankan maka itu menjadi wajib. Tapi kan tidak semua ilmu itu ketika mau kita butuhkan baru kita pelajari, kan kadang tidak sempat. Ilmu tentang jual beli bagi kita yang tidak berbisnis mungkin tidak wajib. Tapi bagi pedagang, bagi pebisnis itu menjadi wajib. Maka secara hukum umum mencari ilmu itu hukumnya wajib. Apa dalilnya? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap pribadi muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Oleh karena itu kita ditakdirkan sekarang ini menjadi santri. Ini bukan kebetulan. Kita sekarang posisi menjadi santri ini bukan kebetulan, tapi adalah pilihan. Coba kalian renungkan, di desa kalian, di kampung kalian, kira-kira yang Allah berikan kesempatan untuk menjadi santri, untuk belajar, berapa persen kira-kira? Teman kalian main waktu kecil, kira-kira dari 10-20 orang di kampung kalian. Kemudian Allah memilih kalian untuk ada di tempat ini, memilih kalian untuk ada di posisi ini. Itu bukan kebetulan, itu adalah pilihan. Jadi kalian ini bukan kebetulan nyantri, bukan kebetulan ada di pesantren, tapi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kader-kader ulama. Jadi harus ada kesadaran itu dulu, sehingga kita mencari ilmunya semangat. Jangan sudah ada di pesantren males-malesan, tidak punya visi sama sekali, tidak punya misi sama sekali. Kenapa kok saya ada di pesantren? Gak tahu dia menjawabnya. Kenapa kok saya belajar ilmu agama? Gak tahu dia menjawabnya. Kita harus tahu jawabannya, bahwa kita ada di pesantren itu semata-mata karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita menjadi kader ulama. Untuk kita menjadi kader ulama. Ulama umurnya terus bertambah. Ada yang sudah meninggal, muncul tunas-tunas baru, muncul generasi-generasi baru. Maka itu harus kita sadari. Dan mencari ilmu tidak boleh kita itu sembarangan. Tidak boleh. Mencari ilmu itu lihat dulu gurunya. Tidak sembarangan. Kata para ulama, faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Orang tidak punya ilmu, gak mungkin dia bisa ngasih ilmu kepada kita. Maka kita harus belajar kepada yang benar-benar ulama. Belajar Al-Quran kepada dia yang ahli Al-Quran, belajar hadis kepada dia yang ahli hadis, belajar fikih kepada dia yang ahli fikih, belajar sejarah kepada dia yang ahli sejarah. Maka setiap orang punya fannya masing-masing. Karena kalau kita tidak belajar ilmu kepada ahlinya, kita akan menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Apalagi kita belajarnya otodidak. Karena otodidak ini perlu membaca buku secara mandiri penting, tapi kita sudah harus tahu pondasi-pondasinya, sehingga kita tahu mana maklumat, mana isi buku yang benar, mana isi buku yang tidak. Pernah dengar kisah Tumal Hakim? Pernah dengar nama Tumal Hakim? Belum pernah? Pernah Ustaz? Kapan? Barusan dari Ustaz. Tumal Hakim ini adalah anak seorang tabib terhebat di zamannya. Tidak ada orang yang sakit kecuali sembuh di tangan bapaknya Tumal Hakim ini. Hebat. Penyakit apapun sembuh di tangannya bapaknya Tumal Hakim ini. Akhirnya pasiennya banyak.
dan tentu saja sangat kesohor, sangat terkenal, sangat populer. Kira-kira kalau sekarang dia hidup, mungkin dia adalah dokter paling viral di Facebook ataupun di TikTok, ya, karena dia paling hebat. Dengan berjalannya waktu, Tumal Hakim punya ayah yang hebat. Tumal Hakim punya bapak yang hebat, super hebat bahkan. Maka Tumal Hakim ini kena penyakit sindrom malas belajar. Ini bahaya ini. Biasanya anak-anak orang kaya itu malas bekerja. Begitu juga kadang anak ulama malas belajar. Kenapa? Ngandalkan nama bapaknya. Padahal ilmu itu tidak menurun. Yang menurun itu kan darahnya saja. Tapi ilmu tidak menurun. Ilmu bisa diraih hanya dengan belajar.